Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin lima ubrika wa taqaddama sabaqa nasiril haqqi bil haqq hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi akabiri wa ridwanil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini Allah masih berikan nikmat kepada kita, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga dengan isinya kita bisa hadir bersama-sama di Masjid Baitul Amin ini untuk melakukan ibadah salat Jumat. Sebagaimana seperti biasa, sebelum kita melakukan rangkaian ibadah salat Jumat, diceritakan kepada kami serta kami mohon untuk mengamalkan untuk yang kedua untuk adik-adik ibu bapak laki-laki di belakang, kami mohon untuk keterlibatan dan kepadanya, terutama nanti ketika khotib membacakan surat. Yang ketiga yang bertindak selaku imam khotib pada Jumat yang hari ini adalah Kiai Mas Kamil dari Sidoarjo Ustaz kita. Kemudian yang keempat mengenai laporan keuangan Masjid Baitul Amin. Satu, Ustaz minggu yang lalu adalah sebesar 71.761.761.000 rupiah, sehingga satu kas Masjid Baitul Amin ada sebesar 76.562.000 rupiah. Bukti-bukti amal tersebut kepada jamaah muslim Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan amin. Kemudian kelima, setiap Sabtu ketiga di masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila akhiril hamdina ya rabbal alamin wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih saudara berikan dari kubur dengan muslimin dan muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyarakat alhamdulillah wa lillahi wa rahmatullah khususnya wa umat al-muslimin wa jami'in wa khususnya mengesahkan Allah seperti yang terjadi umat khususnya yang bisa dapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala khususnya saya yang biasa masari khususnya saya yang bahwa semua khususnya yang bisa divisi satu khususnya para mahasiswa untuk agama Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima khususan hajat kita hajat di seluruh makmum masjid Baitul Amin, wa khususan hajat di seluruh jamaah masjid Baitul Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya ma'asyiral muslimin wal mu'minin
الذي أنفق في مصاري أوليائه وانصرف له بتفصيله في كتب المباشرة الزواج آلاته فآنسوا بنواقل الفكر في أنواع البهاء موجودا غير معدود في جميع صناعه واستسلموا عند تحققهم به إلى ما ضر ونفع من قضاء وتعلقت أسبابهم بسبب منه لا قرار لهم عنه دون إقرار أحمده والحمد غاية من شكر وأذكره ذكرا كثيرا كما أمر وأنزله عن قول من جحد فيه وكفر وأسلم لأمره تسليم من ابتلي فصبر ولم يكن بالقضاء وقدر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قامت بها الأدلة وجريت عليها الجبلة محبوبا بالبشارة قائلها مدعوا بالخسارة جاهلها وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألزم بإرساله الحجة وقوم باعتداله المحجة فلم يزل صلى الله عليه وسلم وعلى آله من تابعه سراجا وعلى من نازعه عجاجا حتى عاد عنه الكفر إجاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تكون أعلى درجة له وعرفه أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarakat muslimin, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada seluruh yang hadir di majelis ini untuk selalu bertakwa, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penghambaan diri. Sungguh yang membedakan derajat manusia adalah kadar dan kualitas ketakwaannya. Sungguh kebahagiaan hakiki hanyalah untuk mereka yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, manusia diciptakan oleh Allah di samping memiliki kesamaan hakikat, kesamaan tujuan, yakni untuk menyembah kepada Allah, juga memiliki berbagai perbedaan bangsa, budaya dan adatnya, perbedaan warna kulit, bentuk tubuh dan karakternya, perbedaan nasib dan kedudukannya, dan sifat-sifat lain yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media untuk membedakan satu dengan lainnya di antara kita semua. Perbedaan adalah sunnatullah, dan di antara perbedaan-perbedaan itu ada yang bersifat permanen dan ada juga yang berubah-ubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Sebagai seorang muslim, tentu kita harus menyadari bahwa perbedaan penciptaan tersebut adalah anugerah Allah yang harus disyukuri. Perbedaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni Nabi Adam dan Ibu Hawa. Dan kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu sekalian saling kenal-mengenal. Sesungguhnya paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Penciptaan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan kemudian dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, semuanya agar antara manusia bertakwa,
saling mengenal, bukan hanya mengenal secara fisik, tetapi juga saling memahami, sehingga tumbuh kesadaran saling menghargai, saling membutuhkan, saling berbagi. Kesemuanya berfungsi untuk saling mengenal, bukan untuk dijadikan alat dan alasan untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan, saling menghina. Selanjutnya, ukuran penghargaan dan kemuliaan bagi manusia hanya dapat diraih lewat kualitas dan prestasi yang diraih oleh manusia. Dan dalam ayat tersebut digambarkan dengan kualitas ketakwaan, menyatakan kelebihan yang dimiliki oleh sebagian orang dan sekaligus kekurangan atau kelemahan yang dimiliki oleh orang lain. Kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong, saling menutupi aib, saling berbagi dalam kebaikan, bukan menjatuhkan, bukan juga menghina. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Masyaallah muslimin. Dalam keseharian manusia terkadang keluar dari jati diri dan kehambaan. Mungkin karena status yang diraih, dan bukan kekayaan atau ambisi yang beriring dengan kecemasan dan dorongan nafsu. Cara pandangnya dalam menyikapi perbedaan berubah dan jauh dari garis yang ditetapkan oleh Al-Quran. Kekuasaan, kesuksesan, kekayaan tidak digunakan untuk saling berbagi dan saling menolong dalam kebaikan, tetapi justru untuk menindas, mengeksploitasi orang lain untuk memperkokoh kepentingan diri. Berbagai bentuk pemberian, apapun sejatinya bernilai tinggi, tetapi terkadang berubah makna menjadi sarana untuk memperkokoh kepentingan, sehingga yang terjadi bukan saling berbagi, saling menghina, yang terjadi saling menjatuhkan, yang terjadi saling menghina. Al-Quran sebagai pedoman hidup memberi rambu-rambu yang jelas agar terhindar dari ini semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in 'asa an yakunna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuq ba'da iman wa man lam yakun fa'ulaika humudh dhalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan laki-laki mengolok-olok sekumpulan yang lain, karena boleh jadi mereka yang mengolok-olok tidak lebih baik dari mereka yang diperolok. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Janganlah suka mencela diri sendiri. Janganlah saling memanggil dengan gelaran dan gelaran yang mengandung itu. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, panggilan yang fasik setelah beriman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Allah melarang kita untuk saling merendah, karena belum tentu yang kita rendahkan itu benar-benar rendah dan hina. Mungkin justru memiliki prestasi, memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah. Dan dengan saling menghinakan, sesungguhnya justru akan melahirkan keburukan baru yang lebih besar, yang akibatnya jauh lebih fatal, yakni perpecahan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian dengan tali Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Wadkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daa'a fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuntum 'ala shafa hufratin minan nar
فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ingatlah nikmat Allah atas kamu semua ketika pada masa jahiliyah kamu bermusuh-musuh. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara dalam satu kesatuan iman. Sedangkan ketika itu kamu berada di dalam neraka. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu mendapatkan hidup. Ma'asyiral muslimin, mari kembali membuka lembaran sejarah, lembaran tauladan yang ditorehkan para ulama terdahulu. Kiai Mas Mansur dan Kiai Mas Ali, dua orang yang bersaudara dekat. Kiai Mas Mansur menjadi salah satu muassis Muhammadiyah. Kiai Mas Ali menjadi salah satu dari muassis Nahdlatul Ulama. Tetapi karena kerendahan hati dan keluhuran akhlak beliau, keduanya tetap bersatu. Tidak ada masalah yang timbul dari perbedaan keduanya. Kiai Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, keduanya berguru pada satu orang yang sama. Mbah Kiai Soleh Darat Semarang, Mbah Kiai Soleh Darat Semarang berguru kepada seorang yang sama, Kiai Mas Abdul Qahar Darussalam. Beliau berdua tetap bisa bersama dalam perbedaan. Masih banyak tauladan dari ulama-ulama kita tentang kebersamaan dalam perbedaan. Ketika muncul selisih pendapat, maka majelis selawat, majelis zikir, majelis haul, majelis walimah menjadi sarana utama bagi beliau para ulama untuk bertabayun. Bukan memperuncing perselisihan dan menjadikan perbedaan sebagai alasan perpecahan, tetapi bersama-sama berusaha mencari titik temu dan menghormati perbedaan. Rasulullah memberikan rambu-rambu yang jelas. An Ali bin Husain al-Jaddi sallallahu alaihi wasallam, arba'u khisalin man kunna fihi kamula Islam walau kana min fannihi ila qadatihi khataya. Dari Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dahulu 4 hal yang apabila tempatnya ada pada diri seseorang maka sempurna Islam, meskipun dari ujung kepala hingga ujung kaki berliman dosa, berliman kesalahan. Asyik, wasyukur, walhayau, wa husnul khuluq. 4 hal itu adalah asyik, kejujuran, asyukur, gemar bersyukur, al-hayau, memiliki rasa malu, dan yang terakhir wa husnul khuluq, baiknya bersikap. Ma'asyiral muslimin, minimnya kejujuran, tidak adanya rasa syukur, hilangnya rasa malu, rendahnya akhlak boleh jadi akan menggiring seseorang pada situasi dan kondisi yang mengkhawatirkan, di mana kebaikan seseorang karena faktor kebencian bisa dibuka menjadi isu kejelekan. Begitu juga sebaliknya, kejelekan seseorang karena kecintaan yang berlebihan dan karena dukungan yang buta bisa berubah menjadi isu kebaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak larut dalam arus ini. Mudah-mudahan Allah tetap membimbing kita sekalian, meskipun berbeda, kita tetap dalam tali Allah. Kita tetap bersatu padu dalam iman dan Islam. Jangan perbedaan menjadi alasan untuk berpecah. Jangan karena perbedaan membuat kita lupa akan banyak sekali kesamaan yang kita miliki. Semoga kita diberikan kesehatan lahir batin, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu melindungi dan melindungi kita, melindungi langkah kita, dan membimbing kita terus menuju jalan yang benar.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحق الله المجيد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة من رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكته المسبحة القدس وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. وارض اللهم على أئمة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافر المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من قتل المسلمين دمر أعداء الدين واعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم